Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Para pemirsa, kita bertemu lagi dalam acara Renungan Pagi. Dengan mengikuti acara ini berarti Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sehat. Benar demikian? Puji Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, yang kami panggil dengan nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau buka dan sucikan hati kami, sehingga kami dapat mengerti sabda-Mu. Biarlah urapan Roh Kudus yang akan memberikan hikmat dan pengertian yang lebih dalam lagi, sehingga firman-Mu dapat kami pakai sebagai pedoman dan kekuatan bagi kehidupan kami pada hari-hari yang akan datang. Kami akan mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Judul renungan pada pagi hari ini adalah setia dari perkara kecil. Setia dari perkara kecil. Ayat pokok terdapat di dalam Lukas pasal 16 ayat 10. Lukas pasal 16 ayat 10. Demikian saya bacakan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Seorang tokoh legendaris dalam Alkitab Perjanjian Lama adalah Yusuf, yang terkenal dengan sifat kesetiaannya. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya yang membencinya, sehingga ia memulai karirnya sebagai seorang budak di rumah Potifar, seorang pegawai istana Firaun. Kesetiaan Yusuf dalam pekerjaannya sebagai seorang budak membuat Tuhan menjadikan segala yang dilakukannya berhasil, sehingga ia mendapatkan kasih dari Potifar dan dijadikan sebagai orang kepercayaannya. Tetapi oleh fitnah istri Potifar, Yusuf dipenjara. Kesetiaan dan penyertaan Tuhan akhirnya membawa Yusuf ke posisi puncak, di mana dia akhirnya menjadi orang kedua setelah Firaun yang berkuasa untuk memerintah Mesir. Yusuf adalah contoh nyata orang yang mengalami berkat Tuhan dari kesetiaannya dalam setiap pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Ia setia bekerja sebagai seorang budak, sehingga akhirnya ia berhasil sebagai seorang yang sangat berkuasa di Mesir. Para pemirsa, contoh perjalanan kehidupan Yusuf ini mengingatkan kita untuk belajar tentang kesetiaan, ketekunan, konsistensi, dan juga kesabaran. Perkara-perkara besar seperti keberhasilan dalam pekerjaan, kepandaian, prestasi, kesuksesan usaha, kekayaan, dan lain-lain sebagainya tidak dibangun dalam waktu semalam. Perlu waktu yang mungkin bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun untuk mencapai puncak kesuksesan tersebut. Semua itu hanya dapat diraih melalui pembentukan terus-menerus secara konsisten dari hari ke hari. Oleh karena itu, mari kita memandang peristiwa-peristiwa kecil yang kita temui dalam hidup kita sehari-hari sebagai sarana untuk berlatih setia. Mari kita setia melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam hidup kita dan berusaha untuk perlahan-lahan menghentikan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Walaupun kebiasaan itu kelihatannya sederhana atau sepele, sebab kebiasaan yang baik yang kita lakukan dengan setia, itulah yang akan menjadi dasar untuk kita dapat melakukan hal-hal yang besar, yang baik dan benar.
Itulah sebabnya, jangan pernah mengabaikan setiap tugas dan pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, walaupun kelihatannya kecil dan tidak berharga, tapi kerjakanlah itu semua dengan setia. Tuhan melihat kesetiaan kita, sehingga kebahagiaan dan berkat-Nya akan melimpah melalui tugas yang lebih besar dalam kehidupan kita. Ayat terakhir untuk kita renungkan kali ini terdapat di dalam Matius pasal 25 ayat 23. Matius pasal 25 ayat 23. Demikian bunyinya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Untuk mengakhiri perjumpaan kita pagi ini, kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, di tempat yang maha tinggi, yang kami sebut dengan nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah selesai mendengar sebagian dari firman-Mu yang telah mengajarkan kepada kami bahwa Tuhan akan mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar kepada orang yang setia dalam perkara kecil. Orang yang setia dalam perkara kecil akan dipercaya dalam hal-hal besar. Sebaliknya, orang yang tidak setia dalam perkara kecil tidak akan dipercaya dalam hal-hal yang besar. Kami mohon, biarlah Roh Kudus sendiri yang akan memberikan pengertian dan membimbing kami dalam menjalani kehidupan kami, sehingga kami tetap setia dalam apapun tugas yang kami terima. Terima kasih Tuhan, kami berdoa pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.